otak Lu kan udah bebel gede. akan babi. Menjawab tuduhan kafir, katanya Al-Quran buatan orang Yahudi. Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang benar dan sangat aplikatif serta kontekstual yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Ia tidak berisikan tumpukan teori yang memadati pikiran belaka. Ia juga tidak mengajarkan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal aneh yang mustahil untuk dicapai. Al-Quran telah menerima manusia sebagaimana adanya dan kemudian mendorongnya untuk mencapai sesuatu yang bisa dicapai. Itulah bukti bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang benar. Bukti kebenaran Al-Quran lainnya adalah hingga saat ini tidak ada yang bisa membuat kitab yang menyamai Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memberikan 3 tantangan kepada manusia untuk membuat yang seperti Al-Quran. Allah menantang orang-orang kafir. Pertama, Allah menantang manusia untuk membuat satu kitab yang seperti Al-Quran. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat 17 ayat 88. Kedua, Allah menantang manusia untuk membuat 10 surat yang seperti Al-Quran. Firman-Nya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat seumpamanya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri? Apa? Quran Surat 11 ayat 13 sampai dengan 14. Ketiga, Allah menantang untuk membuat satu surat yang seperti surat dalam Al-Quran. Allah berfirman, atau mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya. Katakanlah, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu orang yang benar. Quran Surat 10 ayat 38. Dalam ayat lainnya dijelaskan pula, dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan pasti kamu tidak akan dapat membuat, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat 2 ayat 23 sampai dengan 24. Banyak sekali bukti-bukti ilmiah di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang juga menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia, yang diturunkan dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Al-Quran merupakan kitab suci yang ilmiah dan modern. Salah bagi kita apabila menganggap Al-Quran adalah kitab kuno dan ketinggalan zaman. Tidak sedikit ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melihat dengan sendirinya kebenaran Al-Quran. Ada beberapa kejadian ilmiah yang sudah tertulis dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu, dan terbukti benar seiring dengan perkembangan teknologi. Keilmiahan Al-Quran dapat dibuktikan dengan ilmu sains yang saat ini berkembang. Dasar lautan yang gelap. Manusia tidak mampu menyelam di laut pada kedalaman lebih dari 40 meter.
tanpa peralatan khusus. Pada kedalaman 200 meter hampir tidak ada cahaya, sedangkan pada kedalaman 1 kilometer sudah dipastikan tidak terdapat cahaya sama sekali. Kondisi dasar laut yang gelap baru dapat diketahui ketika umat manusia sudah memiliki teknologi modern. Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Fenomena sungai di dasar laut ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis bernama Yves Cousteau. Dia berhasil menemukan air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar lautan. Fenomena ini juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53. Artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran surat Al-Furqan ayat 53. Api di dasar lautan. Api di dasar lautan ditemukan oleh beberapa orang ahli geologi asal Rusia, Anatol Sibakovic dan Yuri Bagdapov, dan ilmuwan asal Amerika Serikat, Rona Klein, ketika mereka sedang meneliti tentang kerak bumi dan pertahanannya di dasar lautan di lepas pantai Miami. Terdapat lava cair yang mengalir dan memiliki suhu sekitar 1000 derajat Celcius, namun tidak cukup untuk memanaskan air laut karena volume air lautnya yang sangat besar. Begitu juga air laut yang tidak dapat memadamkannya. Subhanallah, banyak sekali fakta-fakta di dalam Al-Quran sudah menunjukkan. Dasar kafir tidak paham Al-Quran, sukanya menghina, menghujat. Belum lagi kalau ditunjukin di dalam Al-Quran banyak sekali, seperti teori Big Bang, penemuan jasad Firaun, dan lain sebagainya. Dasar kafir goblok, otak bebel, kebanyakan babi goblok. Bukti kebenaran Al-Quran lainnya adalah hingga saat ini tidak ada yang bisa membuat kitab yang menyamai Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memberikan 3 tantangan kepada manusia untuk membuat yang seperti Al-Quran. Allah menantang orang-orang kafir. Pertama, Allah menantang manusia untuk membuat satu kitab yang seperti Al-Quran. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran surat 17 ayat 88. Kedua, Allah menantang manusia untuk membuat 10 surat yang seperti Al-Quran. Firman-Nya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat seumpamanya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri? Apa? Quran surat 11 ayat 13 sampai dengan 14. Ketiga, Allah menantang untuk membuat satu surat yang seperti surat dalam Al-Quran. Allah berfirman, atau mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya. Katakanlah, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu orang yang benar. Quran surat 10 ayat 38.
Dalam ayat lainnya dijelaskan pula, dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuat, dan pasti kamu tidak akan dapat membuat, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran surat 2 ayat 23 sampai dengan 24. Banyak sekali bukti-bukti ilmiah di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang juga menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia, yang diturunkan dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran surat Toha 14. Kalau seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, mengapa jadi Nabi? Apa? Tentunya jadi Tuhan, tetapi tidak. Karena sudah ada ayatnya jika disalah tafsirkan begitu. Tetapi tidak. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kalau ditunjukin di dalam Al-Quran banyak sekali, seperti teori Big Bang, penemuan jasad Firaun, dan lain sebagainya. Dasar kafir, otak bebel, akan babi.